Yesus memegang 3 kunci penentu hidup. Pertama, Yesus memegang kunci kerajaan maut, penentu mati dan hidup manusia. Pembacaan dari Wahyu pasal 1 ayat 17 dan 18 yang terbaca sebagai berikut. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, "Jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut." Ketika Rasul Yohanes berada di Pulau Patmos karena dibuang ke sana, Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada Yohanes dalam keadaan keilahiannya, dalam keadaannya sebagai Allah, sebagai Tuhan yang penuh kemuliaan. Lalu Yohanes menjadi sangat takut, lalu tersungkur di depan kakinya seperti orang yang mati. Tapi Yesus meletakkan tangan kanannya atas Yohanes dan berkata, "Jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup. Dan aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut." Untuk kita memudahkan memahami apa yang dimaksudkan Yesus memegang segala kunci maut dan kerajaan maut, saya membacanya dari versi terjemahan sederhana Indonesia yang terbaca sebagai berikut. "Biarpun aku pernah mati, tetapi lihatlah, aku hidup sekarang dan hidup sampai selama-lamanya. Aku memegang kunci kerajaan maut. Jadi aku berkuasa penuh untuk menentukan kapan setiap orang mati. Dan aku juga berkuasa menghidupkan kembali manusia yang sudah mati." Arti memegang kunci kerajaan maut, Yesus memiliki kuasa penuh untuk menentukan kapan setiap orang mati, untuk menentukan di mana setiap orang mati, untuk menentukan dengan cara apa setiap orang mati. Karena itu pastikanlah saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, karena Dia yang menentukan kapan saudara mati. Dia yang menentukan di mana saudara mati. Dan Dia juga yang menentukan bagaimana cara saudara mati. Itu yang pertama. Yang kedua, Yesus memegang kunci Daud, penentu sukses manusia. Pembacaan terambil dari Wahyu pasal 3 ayatnya yang ke-7, terbaca sebagai berikut. "Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku." Saudara kekasih Tuhan, Yesus berkata, "Akulah yang memegang kunci Daud, kunci penentu sukses manusia. Jika aku membuka pintu sukses, tak seorang pun dapat menutupnya. Jika aku menutup pintu sukses bagi seseorang, tak seorang pun dapat membukanya." Ini berkaitan dengan sukses, karena pada ayat 8 dikaitkan dengan pekerjaan. Yesus berkata kepada jemaat Filipi pada ayat 8, jemaat Philadelphia ayat 8, "Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu." Pintu apa? Sukses dalam pekerjaan.
yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Nah, saudara kekasih Tuhan, ya, mengapa Tuhan membuka pintu sukses bagi usaha dan pekerjaan jemaat Philadelphia? Di sana dikatakan, aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Karena jemaat Philadelphia, walaupun kekuatannya tidak seberapa, tapi tekun menuruti firman Tuhan dan tidak menyangkal nama Tuhan, maka Tuhan membuka pintu sukses bagi mereka, bagi jemaat Philadelphia, yang tidak dapat ditutup oleh siapapun. Saudaraku yang kekasih, pastikanlah bahwa engkau telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, karena Dia pemegang kunci Daud, kunci penentu sukses. Dan Dia berkata, jika aku membuka pintu sukses bagi seseorang, tidak ada yang dapat menutupnya. Dan saya berdoa, saya berharap Tuhan berfirman kepada saudara, lihatlah, aku tahu segala pekerjaanmu. Aku telah membuka pintu sukses bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Pastikan saudara tekun menuruti firman-Nya dan tidak menyangkal namanya. Sebab Dia berkata, aku tahu kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku dan tidak menyangkal namaku. Itu yang kedua. Yang ketiga, Yesus memegang kunci kerajaan sorga, penentu manusia masuk sorga. Matius pasal 16 ayatnya yang ke-18. Matius 16 ayat 18 dan 19 yang terbaca sebagai berikut. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Kalimat di sana dikatakan, Yesus berkata, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Berarti kunci kerajaan sorga itu miliknya Yesus, yang kemudian akan diberikan kepada Petrus. Tapi bukan berarti Petrus yang menentukan orang masuk sorga, tidak. Kunci kerajaan sorga diberikan kepada Petrus dengan dua makna. Makna pertama, Petrus diberi kasih karunia untuk menjadi orang pertama yang memberitakan Injil setelah Yesus naik ke sorga. Pembuka pemberitaan Injil. Pertama-tama dia memberitakan Injil kepada orang-orang Yahudi dan penganut agama Yahudi pada peristiwa pencurahan Roh Kudus. Kemudian memberitakan Injil pertama kali kepada orang non-Yahudi, kepada Kornelius dan seisi rumahnya. Itu makna pertama, Petrus diberi kunci kerajaan sorga. Dia diberi kemurahan menjadi orang pertama yang memberitakan Injil. Makna yang kedua, Petrus dan para rasul dan para hamba Tuhan diberi hak menggunakan otoritas sorga, di mana dikatakan di sana, apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Apa yang kau nyatakan di dunia ini akan disahkan dari sorga. Satu ketika Ananias dan Sapira suami istri bernasar sebidang tanah, dan setelah mereka menjualnya, mereka menahan setengahnya. Ananias pergi membawanya kepada Petrus, dan Petrus berkata, cuman sekiankah harga tanah itu? Ananias berkata, iya. Petrus berkata, mengapa engkau mendustai Roh Kudus? Engkau bukan mendustai manusia, tapi engkau mendustai Roh Kudus. Dengan kata lain, mengapa engkau berbuat dosa, berdusta? Engkau bukan berdusta kepadaku, tapi engkau berdusta kepada Tuhan. Pernyataan Petrus ini disahkan dari sorga dengan cara Tuhan membunuh Ananias seketika itu juga.
Istrinya datang beberapa jam kemudian. Petrus berkata, mengapa kamu sepakat mendustai Roh Kudus? Engkau tidak mendustai manusia, tapi engkau mendustai Roh Kudus. Lihatlah kaki orang yang menguburkan mayat suamimu masih basah. Seketika itu Sapira mati. Pada kesempatan yang lain, Petrus berkata kepada seorang yang lumpuh, pandanglah kepada kami. Emas dan perak tidak kupunyai, tapi apa yang kupunya kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Dan apa yang dikatakan Petrus benar terjadi. Sorga mensahkannya, orang lumpuh itu berjalan. Petrus bukan penentu orang masuk sorga, tapi Yesuslah penentu orang masuk sorga. Yesuslah pemilik kunci kerajaan sorga. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat 6, di sana Tuhan Yesus berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dengan kata lain, Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Orang hanya bisa sampai kepada Bapa kalau melalui aku, kata Yesus. Bapa ada di mana? Bapa ada di sorga. Itu sebabnya ketika dia mengajarkan muridnya berdoa, diajarkan mereka berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga. Bapa yang dimaksudkan dalam Yohanes 14 ayat 6 itu ada di sorga. 8 kali Tuhan Yesus berkata dalam perjanjian baru, Bapakku yang di sorga. 12 kali Tuhan Yesus mengatakan, Bapa kamu yang di sorga. Dan saudara kekasih Tuhan, kalau Bapa itu ada di sorga, maka berarti satu-satunya jalan ke sorga, sampai kepada Bapa dan sampai ke sorga adalah Yesus. Tidak ada jalan lain. Dialah pemegang kunci kerajaan sorga. Dia berkata, jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percaya jugalah kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, aku pergi dan menyediakan tempat bagimu. Satu-satunya yang pergi menyediakan tempat bagi umat adalah Yesus. Dia sudah menyediakan tempat bagi umatnya. Dia berkata, setelah aku menyediakan tempat bagimu, aku akan datang dan menjemput kamu. Aku bawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dia satu-satunya yang penguasa sorga, datang menjemput umatnya dan membawanya ke sorga. Kita akan lihat satu kisah di dalam Kisah Rasul pasal 7. Peristiwa kematian Stefanus. Saya baca Kisah Rasul 7 mulai ayat 54. Ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Bagaimana Stefanus melihat Yesus di sorga? Karena pintu sorga dibukakan oleh Yesus. Ya, ayat 56. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka. Yang Petrus lihat itu langit terbuka sekaligus sorga terbuka, sehingga dia bisa melihat Yesus di sorga. Kenapa terbuka? Karena Yesus yang pegang kunci sorga dan membukakannya. Ya, dan anak manusia yaitu Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Mengapa Yesus berdiri? Dia sudah bukakan pintu sorga, tapi dia berdiri. Dia sedang menyambut kedatangan Stefanus. Itu sebabnya saudara-saudara, ayat 59 di sana dituliskan, sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Yesus yang membukakan pintu bagi Stefanus, Yesus yang menyambut Stefanus, Yesus yang menerima rohnya Stefanus. Karena itu pastikanlah saudara telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Karena hanya dialah yang pemegang kunci kerajaan sorga. Dia yang menentukan siapa yang bisa masuk sorga. Dia yang telah pergi menyediakan tempat
bagi umatnya. Dan dia adalah jalan satu-satunya ke sorga. Dia yang menantikan umatnya di sorga. Tuhan Yesus memberkati. Amin.